Novel ini judulnya Ronggeng Duku Paruk, tetapi penulisannya itu orang NU, orang kita, nah, gitu. Gitu. Lalu oleh karena itu kemudian banyak kiai yang datang ke saya mempertanyakan itu, bagaimana mungkin seorang NU menulis novel judulnya Ronggeng, itu bagaimana? Wah Candy, wawancara bareng Candy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Candy, wawancara bareng Candy. Nah ini edisi spesial juga ya teman-teman. Saya selalu openingnya itu, wow sudah lama sekali saya tidak membuat video. Tapi kali ini memang selain belum lama sebenarnya, kemarin kita udah punya stok banyak sekali, ada 5 episode sebenarnya yang belum tayang. Tapi hari ini saya beruntung sekali karena bertemu dan menemui, dan juga beliau berkenan untuk saya temui, dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ahmad Tohari. Sebenarnya saya sering sekali menemani beliau, mengawal beliau, tapi ini agak khusus karena berada di konten saya. Bapak apa kabar? Baik, sehat, Baik, ya. alhamdulillah. Iya, ada beberapa yang kalau saya bertemu Bapak itu selalu ada banyak pertanyaan terkait dengan sastra, kebudayaan, dan situasi saat ini, termasuk politik, sosial, masyarakat, dan sebagainya. Nah, khusus di konten ini saya ingin menanyakan atau mengulas sedikit tentang Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di teman-teman NU sendiri biasanya menjadikan bulan Januari dan Desember itu sebagai bulan Gus Dur. Ini kita sudah lewat dari bulan Gus Dur yang biasanya diperingati sebagai oleh banyak teman-teman Gus Durian. Tapi semangat Gus Dur itu memang selalu ada di setiap waktu. Jadi nggak apa-apa, kita akan ngobrol di bulan Maret ini tentang Gus Dur. Ya, bener ya Pak ya? Ya. Kalau buat Bapak sendiri, gimana sih kesan tentang Gus Dur? Ya, saya seperti semua orang menganggap Gus Dur itu orang istimewa, dia orang yang bisa dianggap sebagai guru bangsa. Saya mulai mengenal Gus Dur dan kemudian menjadi akrab berawal pada tahun 1981. Jadi ya sudah cukup lama. Perkenalan saya dengan Gus Dur bukan melalui jalur keagamaan atau jalur ke-NU-an, tapi dari jalur kesusastraan. Begini ceritanya, pada tahun 1981 novel saya yang berjudul Kubah itu dinyatakan sebagai novel terbaik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat itu yang menjadi menteri adalah Daud Yusuf, Pak Daud Yusuf. Dia ini intelektual yang saya kira beraliran sosialis. Jadi mungkin tersentuh oleh jalannya cerita seorang bekas tahanan politik yang kembali dari pengasingan di Pulau Buru. Nah, penghargaan oleh Kementerian Pendidikan itu tentu beritanya dimuat di koran. Nah, jadi saya kira Gus Dur membaca berita di koran itu
lalu menyuruh orang untuk menghubungi saya. Dia bilang ingin bertemu. Maka kebetulan waktu itu saya sedang bekerja di di mana? Di mana? Bukan, jadi Harian Merdeka saya kira. Di Harian Merdeka. Lalu saya bertemu di PBNU. Nah, waktu itulah saya pertama kali berdekatan dengan Gus Dur dan terasa betul auranya, wibawanya Gus Dur itu ketika saya masuk ke kamar kerjanya, terasa aura wibawanya terasa betul. Lalu kemudian saya ngobrol. Tapi waktu itu Gus Dur sambil memberi pujian terhadap novel itu juga sekaligus menyampaikan kritik-kritiknya. Dia mengatakan bahwa novel ini bisa menjadi inspirator bagi persatuan kembali atau rekonsiliasi antara warga NU dan bekas orang-orang komunis di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Kita kan tahu Gus Dur memang atas nama NU meminta maaf kepada mantan orang-orang komunis itu atas kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang-orang komunis Indonesia pasca gerakan 30 September tahun 1965. Oh, berarti mohon maaf Bapak tadi sempat menyebut Kubah. Mungkin maksudnya adalah Rongeng Duku Paruk ya? Bukan, Kubah. Kubah bukannya bercerita tentang mohon maaf DITI. Bukan. Kubah bercerita tentang tokoh yang bernama Karman yang dia itu kembali pulang dari tahanan politik di Pulau Buru. Itu. Saya salah baca berarti waktu SMP, jadi agak bingung juga maksud. Nah, ini ternyata tercerahkan pada. Iya. Kemudian waktu itu Gus Dur ketua PBNU ya, ketum PBNU. Tahun itu tahun 80. Saya tidak begitu yakin, mungkin belum. Iya. Mungkin belum. Dia sudah, tapi sudah menjadi tokoh betul karena dia sering menulis di Tempo dan di Kompas. Dan juga waktu itu beliau sudah aktif di Dewan Kesenian Jakarta. Ya. Nah, kenapa judulnya Kubah? Karena tokoh mantan komunis ini pulang dari Pulau Buru, kemudian diterima oleh seorang tokoh desa yang namanya Haji Bakir. Haji Bakir memimpin orang kampung supaya menerima Karman. Karena banyak desa yang menolak kembalinya orang komunis ke kampung. Tapi Haji Bakir malah memimpin orang, terimain orang ini harus diterima. Kenapa harus diterima? Dalilnya adalah Tuhan saja mengampuni, masa kita nggak mengampuni? Innallaha ghafurur rahim. Jadi dia pakai dalil itu untuk menerima kembalinya Karman. Nah,
Karena Karman di Pulau Buru diberi keterampilan mengelas, maka ketika pulang oleh Haji Bakir, dia diminta membantu membuat kubah masjid. Nah, itulah maka namanya kubah. Jadi simbolik dari keimanan, keislaman, bahwa semula yang komunis, ateis, lalu dengan membuat kubah itu tersimbolkan pulangnya atau kembalinya iman Islam kepada diri Karman. Seperti Dan itu bagian yang mungkin dipuji juga oleh Gus Dur ya waktu itu barangkali, atau beliau secara eksplisit atau secara langsung menyampaikan nggak ini bagus di bagian ini nih gitu? Ya tidak. Dia secara umum dia mengatakan bahwa novel ini bisa menginspirasi warga khususnya NU untuk menerima kembali orang-orang komunis yang pulang dari tahanan. Kan tahanan bukan hanya Pulau Buru, tapi ada yang di Nusa Kambangan, ada yang di Semarang, ada yang di Pulau Buru. Ya. Lalu kalau kritikan beliau seperti apa Pak terhadap masih ingat? Ingat betul. Jadi dia kan memuji dulu. Nah, bukunya bagus karena itu bisa menjadi inspirator rekonsiliasi. Cuman gaya penulisannya buruk sebab terlalu datar, tidak ada ketegangan, tidak ada permainan emosi dan sebagainya. Saya ngakui iya, karena itu kan sebetulnya novel saya yang kedua. Yang setelah di kaki Bukit Cibala seperti itu ya. Kalau saya sendiri pertama baca Renggang Duku Paruk, jadi udah agak tinggi banget ya. Kemudian baru baca di kaki Bukit Cibala, baru kemudian yang kubah itu. Tapi saya salah tafsir, ternyata kubah itu ternyata bukan cerita DITI. Nah, setelah itu gimana Pak hubungan dengan Gus Dur kemudian? Oh ya, waktu itu saya sudah akrab dan kantor saya di Majalah Amanah itu dekat dengan PBNU. Lalu ketika ada musyawarah nasional Munas NU di Situbondo tahun 1983, saya ditawari ikut yuk. Nah, karena saya diajak itu, nggak diajak aja, saya mestinya berangkat karena saya kan redaktur Majalah Amanah yang agama, pasti akan dikirim ke sana. Nah, tapi karena diajak ya saya ikut rombongan Gus Dur ke sana. Jadi lebih istimewa lagi. Lebih istimewa lagi dan bisa naik pesawat bareng sampai Surabaya. Kemudian dari Surabaya ke Situbondo naik bis. Gitu ya. Nah, menjadi akrab, dan sesudah muktamar itu ada hal yang lebih besar lagi, yaitu Muktamar NU 1984, di mana muktamar itu terbelah menjadi kelompok Gus Dur dan kelompok Khalid Mawardi. Kelompok Khalid Mawardi menolak menerima asas tunggal sebagai dasar organisasi NU, Pancasila maksudnya. Khalid menolak Pancasila digunakan sebagai asas NU. Dia bersikukuh asas politik dasar NU adalah Islam. Saya mendengar perdebatannya di Situbondo. Gus Dur kelompoknya itu menjelaskan bahwa NU menggunakan Pancasila bukan sebagai dasar beragama,
tapi dasar bernegara. Kalau soal beragama jelas menggunakan dasar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, lalu terurai dan kemudian Khalid Mawardi out, tapi yang Gus Dur yang bersama Kiai Ahmad Siddiq, lalu bersama Kiai As'ad dan Kiai Kerapiak siapa? Ali Maksum menerima asas tunggal sebagai dasar bernegara, bukan beragama. Seperti itu saya menjadi orang yang selalu mengelilingi Gus Dur sampai saat itu. Ya, jadi waktu itu ikut melihat dinamikanya kesemuanya gitu ya. Kayak kalau saya kan sedikit ikut nih 2 kali muktamar ya, mungkin dulu lebih seru ya. Cuma nggak ada medsos. Iya. Seru sekali dan semua orang fasih betul pengupas kitab-kitab kuning sebagai landasan berdiskusi, berargumentasi. Itu wah, kiai sarungan pakai kupluk tapi ternyata jago-jago semua karena seperti itu. Ya, dan ternyata ini juga kalau mungkin ada beberapa teman yang wah NU, Kiai NU itu agak nggak modern, nggak bisa berdiskusi, dan ternyata keilmuan mereka itu udah dari dulu di dalam dan bisa untuk argumentasi. Kita kan umumnya berpandangan dangkal, modern itu pakai dasi, itu tidak pakai sarung, lepas kopiah itu modern. Itu pikiran sederhana itu memang masih kelihatan di lapisan masyarakat awam. Kalau mau modern lepas kupluk. Ya makanya kita di NU Online Pak. Oh terima kasih loh, saya tergabung dengan NU Online berkat Bapak juga. Itu kita mengedukasi masyarakat lewat tulisan bahwa NU orang-orangnya udah berkemajuan, tapi juga berlandaskan kitab-kitab kuning, kita bisa maju dengan penampilan apapun gitu ya. Jadi kita ada teman-teman yang kemudian ketika ujian wisuda gitu pakai sarung, bukan S3 ujian S3 itu apa? Wisuda S3 pakai sarung gitu kan. Mempertahankan disertasi pakai. Saya keren. Ya Pak, kembali ke Gus Dur. Persentuhan berikutnya di novel Rongeng Duku Paruk, beliau tanggapannya seperti apa ya? Dia begini, jadi mendalam sekali. Jadi beliau itu sering membawa novel Rongeng Duku Paruk kemana-mana, ke pesantren-pesantren untuk dikatakan di depan umum, novel ini judulnya Rongeng Duku Paruk, tetapi penulisannya itu orang NU, orang kita, gitu. Lalu oleh karena itu kemudian banyak kiai yang datang ke saya mempertanyakan itu, bagaimana mungkin seorang NU menulis novel judulnya Ronggeng, itu bagaimana? Awal-awalnya saya itu diam saja, tapi karena makin banyak orang bertanya, jadi akhirnya saya jelaskan begini. Orang NU itu kan orang yang suka tahlilan. Kalau orang yang suka tahlilan pasti sering baca ayat kursi. Ayat kursi itu antara lain berbunyi, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, kebanyakan orang tidak tergugah oleh ayat ini. Orang tidak dibuat gelisah oleh ayat ini, cuman ya mendengar, mengimani, tapi tidak gelisah. Padahal di situ ada sesuatu yang menggelisahkan, karena disebut apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu lahu, kepunyaan Allah. Nah, kalau kita memahami hal-hal yang baik, keindahan,
lalu Kesolehan kesolehan, kedermawanan, manusia yang baik-baik milik Allah itu ya mudah sekali kita menerimanya. Tapi bahwa yang buruk-buruk pun, misalnya maling, koruptor, pelacur, dan ronggeng, Apalagi ronggeng. itu milik siapa kalau bikin milik Allah? Nah, jadi kita jangan setengah-setengah. Kita seharusnya menerima kebaikan, hal-hal yang baik sebagai ayat tentang kebaikan. Nah, hal-hal yang buruk, yang maksiat, yang jelek-jelek juga ayat. Yang orang anggap masuk neraka gitu. Itu juga ayat yang harus dipahami untuk dihindari, dipahami untuk dihindari. Kalau ayat-ayat yang baik itu dipahami untuk dilakukan. Seperti itu. Bahwa orang-orang yang bertanya baru puas. Mungkin mereka tidak menduga bahwa saya mau berkata seperti itu. Iya, dia kaget mungkin ini. Dan Gus Dur dengan gencar gitu ya, agak mempromosikan lah kalau bahasa saya ke pesantren-pesantren, ke kiai NU bahwa ini ada penulis NU cerita tentang ronggeng, dan akhirnya Bapak juga bisa menyampaikan itu ketika ada protes-protes berikutnya. Iya, seperti itu. Ada salah satu yang juga menarik Pak, yang dulu sempat ditampilkan waktu pidato ini membela dengan sastra itu ya. Itu bagian itu disinggung sedikit, tapi sebenarnya yang lebih tajam adalah ketika Bapak dipanggil oleh tentara Soeharto. Itu menarik sekali. Gimana Pak ceritanya Pak? Ya, jadi tiba-tiba pada suatu hari datang jeep tentara mau memanggil saya, mau membawa saya dari sini. Tapi saat itu adalah hari pertama saya bekerja di majalah Amanah. Jadi saya sudah di Jakarta. Nah, tentara ini pulang ke sana, ya keesokan harinya datang ke Keramat, Jalan Keramat Raya, tempat saya bekerja. Lalu saya dibawa ke Kopkamtib. Itu. Lalu kalau selesai pemeriksaan dipulangkan lagi ke Keramat. Besoknya panggil lagi sampai 5 hari berturut-turut seperti itu. Kira-kira begini pihak keamanan, ya ini ya intelnya Pak Harto pasti ingin pasti saya itu PKI apa bukan sih, seperti itu. Karena memang novel ini kan seperti memberikan rasa simpati terhadap Partai Komunis Indonesia. Itu anggapan yang terlalu jauh. Saya simpati kepada orang-orang biasa yang disebut sebagai orang komunis, padahal pengetahuan mereka tentang komunisme juga sangat minim, gerakan mereka juga tidak ada apa-apanya, tapi pada dibunuhi oleh Pak Harto. Nah, ini ya yang saya sebenarnya protes dalam bentuk sastra. Pak Harto membunuh 500 ribu orang komunis seluruh Indonesia. Nah, itu kan sesuatu yang berlebihan dan pasti saya protes. Lalu yang Bapak ditahan beberapa hari ya waktu itu. Ya. Lalu ternyata setelah apa jaminannya gitu? Oh iya, jadi dalam hari-hari terakhir itu pertanyaan terakhir justru, kalau Anda menolak disebut PKI dan mengaku bukan PKI, siapa yang menjamin bahwa saudara bukan PKI? Nah, saat itu saya minta kertas sama pulpen, saya tulis nama, saya sebut nomor teleponnya. Nah, nama itu saya sodorkan, orang ini akan menjamin saya bukan komunis. Silakan hubungi sekarang. Nah, ternyata tentara itu nggak berani, tidak menghubungi Gus Dur di depan saya, tetapi menyatakan pemeriksaan selesai dan saya boleh pulang. Adalah Gus Dur ya, luar biasa. Iya. Pak, ini saya tahu Bapak lelah ya, tapi ada 2 pertanyaan lagi yang menarik nih, yang netizen harus tahu, penonton saya harus tahu. Dulu sempat juga Bapak yang katanya ingin ketemu dengan Gus Dur, lalu
nggak boleh masuk sama Banser. Lalu ternyata dicari oleh Gus Dur sehingga Bansernya yang silakan itu. Gimana itu ceritanya Pak waktu kejadian di mana? Itu begini. Itu terjadinya di Kesugihan, di tempat di pesantrennya Kiai Mustoleh. Gus Dur ada di sana. Lalu dia tahu saya ada di sekitarnya, jadi dia tanya, mana Mas Tohar ini? Saya kan masuk, nah Banser menghalang-halangi, kan Banser tidak tahu ya saya yang dipanggil itu saya. Jadi saya ditarik oleh Banser. Iya, untuk menyingkir. Setelah saya bilang saya yang dicari Gus Dur itu saya, nah baru saya boleh masuk. Dia malah menghilang tuh Bansernya. Iya, karena Banser semangat sekali kalau menjaga kiai ya, waktu itu Gus Dur juga udah tokoh banget. Jadi tidak ingin kalau ada orang sembarangan yang masuk. Dan ternyata orang yang masuk itu bukan orang sembarangan karena sahabatnya Gus Dur gitu. Inti ceritanya seperti itu. Nah, ini agak terakhir nih, karena tiba-tiba kadang-kadang saya punya pertanyaan lagi. Sementara ini pertanyaan terakhir. Gus Dur pernah nginep di sini di rumah. Iya. Gimana itu ceritanya, Pak? Ada beberapa kali, mungkin 3 kali. Pertama ada acara di Al-Falah yang mengundang. Tapi dia nggak mau tidur di situ, milihnya di tempat saya. Lalu juga ada acara lagi di Kebumen apa Sumpiyuh gitu. Juga nggak mau tidur di sana, tidurnya di tempat saya. Repotnya Gus Dur minta di bawah, kan dia ini memang punya tradisi begitu, tidur di bawah. Mungkin tradisi di pondoknya dulu di Tegalrejo itu di pesantren dia selalu tidur di karpet, jadi di sini tidur di karpet. Nah, saya kan nggak enak, tokoh besar begini tidur ngeletak di karpet saya. Padahal karpet saya kan karpet yang kasar. Karpet tapi karpet murahan lah, bukan karpet yang lembut. Saya sama saya itu malah jadi melek semalam suntuk, karena nggak enak gitu. Cara Gus Dur untuk supaya dijaga terus barangkali waktu itu. Enggak ya? Ya, tapi itu adalah kesederhanaan Gus Dur yang tidurnya di lantai, kemudian lebih memilih di rumah temannya daripada di tempat-tempat yang mungkin lebih istimewa, lebih mewah yang disediakan oleh panitia. Barangkali seperti itu ya. Dan ada satu hal yang saya catat, Gus Dur itu datang ke tempat saya hari Senin sore dan keluar pada Rabu pagi. Datang dan pergi itu dengan baju yang sama. Nah, makan bersama saya sama anak-anak saya, makan itu. Tidak mau disediakan makanan yang khusus, tapi makanan yang apa aja ada yang sedang kita makan. Ini loh kesederhanaan orang besar ini seperti itu. Tidak minta diistimewakan. Itu yang dilayani. Tidak minta dilayani. Ini yang mestinya menjadi panutan tokoh-tokoh, apalagi kalau tokoh itu mengaku NU, harus sederhana seperti Gus Dur, melayani dan siap memberikan empati kepada siapa saja. Iya, itu salah satu pesan atau yang bisa ditarik dari yang diajarkan Gus Dur ya. Hal lainnya apa, Pak? Begini, hal lainnya begini. Ini semacam sendagurau. Di Mekah habis melakukan tawaf, sambil berjalan ke hotel, saya bergurau kepada Gus Dur. Gus, saya tadi tawaf tidak konsentrasi. Kenapa? Itu di depan saya perempuan Turki cantik banget itu. Lalu jawab. Dan Gus Dur ngakak sambil mengutip puisi
yang ditulis oleh seorang tabi'in. Seorang tabi'in itu dekat dengan Nabi, masanya, eranya, era dekat dengan Nabi. Itu menulis puisi yang puisi itu berisi kekaguman seorang laki-laki terhadap ruang antara kulit dan baju seorang perempuan. Jadi nerawang itu baca. Nah, jadi dia terpukau oleh ruang antara kulit dan baju perempuan. Itu dibikin puisi, dibacakan. Gus terjemahkan, Gus memang saya bisa bahasa Arab. Nah, itu terjemahannya seperti itu. Artinya apa? Ternyata Gus Dur juga betul-betul penikmat pembaca sastra yang luar biasa. Dia membaca semua sastra Indonesia, semua Pramudia, segala Pramudia itu semua dibaca, termasuk Rongeng Duku Parung itu. Dan ada satu kiai lagi yang pergi ke naik haji membawa novel Rongeng Duku Parung. Ini Gus Anam. Gus Anam itu kayak mantune Kiai Rembang siapa? Ki Sarang. Mertuanya kan Sarang. Cerita begitu. Menarik sekali ya ternyata. Iya. Sedalam itu perhatian Gus Dur terhadap seorang Bapak Ahmad Tohari, terutama karyanya. Iya. Yang diceritakan tadi bahwa novel tersebut bisa untuk membela kaum-kaum yang lemah, bagaimana menjadi solusi untuk Indonesia memaafkan gitu ya, dan lebih bisa menyatukan lagi. Mungkin itu saja dulu obrolan kita, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Berbagi di channel saya. Kita akan ngobrol lagi di episode berikutnya. Tetap bersama di Wakendi, wawancara bareng Kendi.